Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tetra Andrisa Novitasari dari kelas 6205 ingin menyampaikan materi tentang interpersonal skill dengan tujuan umum mampu mengembangkan keterampilan interpersonal yang efektif dan tujuan khususnya mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri serta menggunakannya untuk mencapai tujuan, mengenali latar belakang pencapaian tujuan, merancang rencana pengembangan diri, menyadari pentingnya memahami sikap pribadi dan sifat diri, mengenali prasangka dalam diri yang menjauhkan pemahaman dan penghargaan orang lain, berkomunikasi secara efektif dengan mengembangkan kemampuan mendengarkan yang efektif, menyampaikan pesan dengan jelas, membangun tim yang efektif dan menghindarkan perselisihan dalam penugasan. Apa sih interpersonal skill itu? Keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku, motivasi, serta keinginan orang lain, mampu membangun hubungan yang harmonis dengan memahami dan merespon orang lain. Kenapa sih harus ada interpersonal? Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Kebutuhan untuk memahami orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, membangun hubungan dengan orang lain. Jika memiliki keterampilan interpersonal yang tinggi, maka dapat menumbuhkan rasa percaya diri, mendapatkan penghargaan diri orang lain, membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Faktor dalam individu yang berperan dalam pengembangan interpersonal skill yaitu kemampuan, yang kedua kepribadian atau personality, yang ketiga perception, yang keempat motivation, yang kelima individu, dan yang keenam adalah value and attitude. Yang pertama yaitu kemampuan atau ability individu adalah kapasitas individu untuk mengerjakan beragam tugas untuk satu posisi tertentu. Kemampuan atau ability mempunyai dua tipe, yaitu intellectual ability, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pendayagunaan olah pikir. Yang kedua, kemampuan dan keterampilan fisikal, yaitu kemampuan untuk menampilkan olah keterampilan fisikal. Kemampuan ability atau individu mempunyai 4 jenis, yaitu yang pertama number aptitude, yaitu kemampuan untuk melakukan proses perhitungan numerik secara akurat dan cepat. Yang kedua verbal comprehension, yaitu kemampuan mengolah bahasa dan menyusunnya secara sistematis. Yang ketiga perceptual speed, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi pola keragaman visual. Inductive reasoning, yaitu kemampuan untuk menggunakan logika dan daya analisa guna memecahkan suatu problem. Ability job fit adalah ability atau kemampuan seseorang harus selaras dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan. Kombinasi kemampuan intelektual dan keterampilan motorik merupakan elemen utama yang akan menentukan kinerja individu. Faktor yang kedua adalah personality atau kepribadian. Apa sih yang dimaksud dengan personality? Kumpulan beberapa sifat yang menjadi ciri seseorang. Contoh sifatnya seperti pemalu, pendiam, luwes, dan lain-lain. Faktor pembentuk personality itu dari keturunan, kedua dari lingkungan, dan ketiga dari situasi. Kepribadian sendiri mempunyai 4 tipe. Yang pertama sanguin, yang kedua kolerik, yang ketiga melankolik, yang keempat plematik. Empat tipe kepribadian itu masing-masingnya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama sanguin, memiliki ciri-ciri orang yang terpopuler, suka cerita, banyak omong, dan selalu menjadi pusat perhatian orang di sekitarnya, gampang bergaul dan mudah berteman. Salah satu kelemahannya adalah mudian atau tergantung dengan suasana hatinya, kadang gembira, kadang sedih, atau sebaliknya. Profesi yang berkutat di bidang entertainment atau hiburan biasanya diwarnai dengan orang-orang yang tipe sanguin.
Tipe kepribadian selanjutnya kolerik, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai jiwa kepemimpinan, berwibawa, punya kemauan kuat, serta biasanya gampang menyuruh-nyuruh orang. Kelemahannya tidak semua orang mau disuruh-suruh. Orang yang menjadi pemimpin atau manajer biasanya memiliki tipe koleris. Tipe kepribadian selanjutnya yaitu melankolis yang memiliki ciri-ciri perfeksionis, suka akan hal-hal yang detail dan membutuhkan ketelitian. Salah satu kelemahan orang melankolis adalah karena sifatnya yang terlalu perfeksionis. Kadang-kadang suka menunda-nunda pekerjaan sampai terciptanya suasana yang sempurna. Orang yang bekerja di bidang penelitian atau riset biasanya bertipe melankolik. Tipe kepribadian yang terakhir yaitu pelagmatik. Ciri-cirinya cinta damai, sifatnya mengalah, tidak mau terlibat dalam perdebatan. Kelemahannya yaitu karena terlihat lemah, kadang-kadang dipermainkan oleh orang lain. Orang pragmatis biasanya ada di profesi yang tidak banyak konflik. 4 tipe kepribadian yang tadi mempunyai kebutuhannya masing-masing. Yang pertama, kolerik, membutuhkan banyak tantangan, kritikan to the point, diberitahu apa yang Anda mau, dihargai, mempelajari hal baru, perasaan kompeten. Sanguin, yaitu situasi yang demokratis, kesenangan, pengakuan publik, banyak teman. Yang ketiga, pragmatik, yaitu diberi penjelasan bagaimana melakukan sesuatu, pemberitahuan sebelum perubahan terjadi, waktu untuk menganalisa, rasa aman, lingkungan yang stabil. Dan yang terakhir, melankoli, dengan terciptanya keserasian, waktu yang cukup untuk memproses informasi, dihargai secara visual, berpikir secara detail. Komponen utama personality, yaitu yang pertama locus of control. Itu maksudnya sejauh mana seseorang percaya bahwa nasibnya tergantung pada usahanya sendiri atau sangat bergantung pada hal di luar dirinya. Orang yang memiliki high external locus of control ini cenderung akan mudah mengeluh, akan menyalahkan pihak lain, dan sering tidak puas dengan kondisi pekerjaannya. Self-esteem, sejauh mana seseorang memiliki rasa bangga, percaya terhadap dirinya sendiri. Individu yang memiliki high self-esteem cenderung sukses dalam menjalani hidupnya dibanding low self-esteem. Yang ketiga, risk taking, itu sejauh mana seseorang memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Yang ketiga, yaitu perception, adalah cara seseorang mengorganisasikan dan menafsirkan data dan informasi yang diterima. Proses ini dilakukan agar kita mampu menangkap makna di balik deretan informasi yang kita terima. Faktor untuk menentukan persepsi kita. Yang pertama itu ada perceiver. Persepsi yang dibangun oleh seseorang akan dipengaruhi latar belakang, pengalaman, sikap, dan karakteristik orang tersebut. Yang kedua, target. Target itu objek yang kita berikan kepada persepsi. Karakteristik target itu, misalnya bentuk tubuh, nada suara, dan lain-lain, akan sangat menentukan persepsi yang kita bangun tentang objek tersebut. Dan yang ketiga itu situasi, di mana kita memproses persepsi tersebut. Situasinya itu mencakup waktu, kejadian, lokasi, peristiwa, dan lain-lain. Yang keempat dari faktor interpersonal skill yaitu value and attitude. Value adalah nilai-nilai yang kita anut dan kita jadikan rujukan ketika berproses menjalani roda kehidupan. Nilai-nilai yang kita pegang seringkali mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai yang tumbuh dalam diri kita dipengaruhi oleh faktor agama, kultur, pendidikan orang tua ketika masih kecil, dan di lingkungan di mana kita tumbuh dan besar. Sistem nilai yang dimaksud adalah ranking sekumpulan nilai berdasarkan tingkat kepentingannya. Setiap individu memiliki sistem nilai yang berbeda-beda.
Menurut Golden Allport, terdapat 6 tipe value. Yang pertama, teoretikal, yaitu nilai yang menjunjung tinggi aspek pengetahuan dan penemuan kebenaran melalui penyelidikan yang rasional. Yang kedua, ekonomi, nilai yang menghargai hal bersifat pragmatis dan bermanfaat secara ekonomi. Yang ketiga, estetik, nilai yang mengagungkan harmoni, keselarasan seni, dan estetika. Yang keempat, politik, nilai yang menghargai pendayagunaan kekuasaan dan pengaruh. Yang kelima, sosial, nilai yang menjunjung tinggi pada jiwa sosial terhadap orang lain. Religius, yang keenam, religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan aspek spiritualis dan keagamaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.